Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa meneruskan dars atau pengajian kita kembali, terutama bersama Al-Faqir, yang mana di sini setiap pertemuan bersama Al-Faqir selalu membahas tentang ulumul Quran, keilmuan yang membahas tentang Al-Quran, kandungan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan alat-alat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Yang mana di dalam hal ini kita memakai dan membaca kitab karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu yang berjudul Zubdatul Ithqan fi Ulumil Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membahas tentang asbabun nuzul, dan pembahasan asbabun nuzul ini memang sangat panjang ya. Pembahasan asbabun nuzul ini itu tidak bisa ringkas, itu pembahasannya lumayan panjang. Kenapa? Mengingat bagaimana pentingnya pembahasan asbabun nuzul ini di dalam ulumul Quran ataupun ilmu tafsir, karena ini seakan-akan menjadi pokok inti pembahasan bahwa asbabun nuzul ini itu sangat berperan penting di dalam kita itu bisa memahami dan menafsirkan Al-Quran, sehingga memang sebegitu pentingnya pembahasan asbabun nuzul sehingga para ulama itu bahkan sampai ada yang mengarang kitab sendiri khusus yang membahas tentang tema asbabun nuzul, dan itu udah berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus kitab yang dikarang oleh para ulama yang khusus membahas tentang asbabun nuzul saja. Jadi menafsirkan Al-Quran melalui asbabun nuzulnya. Nah, itu sangat penting agar sekali lagi faedahnya apa kita mengetahui asbabun nuzul, sebagaimana yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, bahwa salah satu manfaat ataupun tujuan pentingnya kita mempelajari asbabun nuzul, mengetahui, yaitu agar kita itu tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Karena semua orang itu dia bisa menafsirkan Al-Quran dengan keinginannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, memiliki kepentingan masing-masing di dalam menafsirkan Al-Quran. Namun apakah semua tafsiran manusia, semua tafsiran orang-orang, ketika ada seorang ingin menafsirkan Al-Quran, lantas apakah kita bisa membenarkan tafsirannya begitu saja? Tidak. Ada kaidah-kaidah, ada keilmuan-keilmuan tentang tafsir, terutama dengan kita mempelajari asbabun nuzul, sebab kita sebelum menafsirkan Al-Quran dari segi manapun, itu kita paling penting dulu yaitu mengetahui asbabun nuzulnya dulu. Ayat ini diturunkan karena apa? Karena sebab apa? Ya, tujuannya untuk apa? Sehingga kita tahu konteks, ya, tujuan ayat ini itu diturunkan apakah untuk umum, untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, ataukah ayat ini itu khusus untuk beliau saja, sahabat yang mungkin dikhususkan ayat ini turun khusus untuk beliau, artinya tidak dipukul rata ke semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sudah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya, dan insya Allah pada pertemuan kali ini juga kita masih membahas hal yang sama, yaitu apakah asbabun nuzul itu berpengaruh di dalam menentukan suatu hukum. Jadi sebelum kita menentukan suatu hukum apapun itu, lebih-lebih yang berkenaan dengan syariat, yaitu yang berkaitan dengan halal dan haram, mengenai hukum syariat. Ya, apakah sebelum kita itu menghukumi atau mengeluarkan suatu hukum, itu
asbabun nuzul itu penting, bisa menentukan. Jadi sebelum sebuah hukum ini keluar, ini itu halal, ini itu haram, itu apakah sebegitu pentingnya kita harus mengetahui asbabun nuzul? Nah, apakah asbabun nuzul itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap syariat, ya, mengeluarkan hukum di dalam syariat? Itu kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, dan disebutkan oleh Abu Ya'sid Muhammad bin Ali Al-Maliki di sini bahwa ada beberapa contoh beberapa ayatnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Memang ayat tersebut itu kalau secara asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut, memang pas waktu itu konteksnya ya sahabat ini. Jadi yang menyebabkan ayat ini turun itu adalah sahabat fulan. Ya, sahabat ini itu melakukan perbuatan ataupun dia mengalami suatu kejadian yang para sahabat pada zaman dahulu mereka belum tahu hukumnya gimana. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sekali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memberi hukum kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mengucapkan suatu ucapan atas dasar hawa nafsunya. Akan tetapi semua yang diucapkan oleh dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu mesti menunggu ketika mendapatkan pertanyaan dari para sahabat ataupun kejadian, itu hukumnya menunggu wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu ayatul zihar. Kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya. Zihar itu apa? Zihar itu adalah di bab fikih disebutkan bahwa zihar itu adalah suatu perlakuan ucapan seorang suami ke istrinya, anti aliyya ka zuhri ummi, bahwa engkau wahai istriku itu bagiku posisinya adalah seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Dia menyamakan istrinya seperti ibunya. Dalam hal apa? Bukan dalam hal baiknya, bukan dalam hal ini, tapi dalam dia itu menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal mahramnya. Artinya seakan-akan dia menganggap istrinya itu mahram bagi dia. Sebagaimana dia tidak boleh mengumpuli ibunya sendiri, maka dia seakan-akan ingin menjadikan istrinya itu seperti ibunya. Nggak boleh dia sentuh, nggak boleh dia kumpuli dan lain, karena dianggap seperti mahram. Nah, ini adalah adat jahiliyah, ya, kebiasaan orang jahiliyah. Dan apabila ada seseorang yang melakukan hal demikian, yaitu terjadi seorang suami itu mengatakan kepada istrinya begitu, itu hukumnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Mujadilah juz 28. Itu hukum-hukumnya sudah disebutkan di sini. Akan tetapi kalau kita melihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat-ayat masalah zihar, ya, masalah zihar tadi itu sebabnya adalah karena perbuatan sahabat yang bernama Salamah ibnu Sokhr. Jadi dulu Salamah ibnu Sokhr ini mengatakan hal demikian kepada istrinya, sehingga turunlah ayat mengenai hukum ataupun konsekuensi seseorang yang melakukan zihar ini. Nah, jadi hukum-hukumnya sudah tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hukum itu khusus untuk sahabat Salamah ibnu Sokhr saja, ataukah umum untuk seluruh umat manusia? Nah, ternyata faktanya bahwa hukum zihar, yaitu hukum-hukum yang terjadi, konsekuensi yang terjadi setelah seseorang suami itu melakukan zihar kepada istrinya, itu hukumnya itu dari ayat itu diturunkan sampai nanti hari kiamat masih berlaku. Jadi kalau ada seseorang di zaman sekarang melakukan hal yang sama, yaitu menyamakan istrinya itu seakan-akan seperti mahramnya, nggak boleh dikumpuli, nah, itu melakukan zihar, maka hukumnya juga sama. Walaupun ayat tersebut itu turunnya dulu itu karena sahabat Salamah ibnu Sokhr, tapi hukumnya itu menyeluruh untuk seluruh umat manusia dari ayat tersebut, semenjak ayat tersebut turun sampai nanti hari kiamat. Nah, ini menunjukkan
bahwa dengan kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita paham bahwa hukum ini ditentukan, asbabun nuzul itu sangat berpengaruh dengan ditentukannya suatu hukum. Nah, walaupun asbabun nuzulnya itu adalah Salamah ibnu Sukhr, sahabat Salam ibnu Sukhr, tapi hukumnya menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Nah, salah satu contoh yang ini itu ayatul li'an, ayat yang membahas tentang li'an. Li'an ini juga sama terjadi antara suami istri yang na'udzubillah min dzalik, apabila ada seorang suami menuduh istrinya berzina, maka untuk membuktikannya di hadapan hakim, seorang suami itu harus bersumpah bahwa dia benar-benar melihat istrinya berzina. Dan apabila seandainya dia bohong, ya suami ini bersumpah gitu di depan hakim, apabila saya berbohong maka saya akan mendapatkan laknat Allah, ya. Maka istrinya juga sama, istrinya agar terbebas dari hukuman zina, ya. Jadi kalau suaminya itu melaknat dirinya sendiri, tujuannya agar terbebas dari hukuman dia menuduh istrinya berzina. Karena menuduh orang lain berzina itu di dalam, apalagi istrinya sendiri, itu di dalam hukum fikih itu juga ada hadnya, ada hukumannya. Tidak boleh asal-asalan menuduh orang lain berzina. Lah, istrinya itu juga sama. Dia di hadapan hakim melaknat dirinya sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia itu juga mengembalikan sumpah suaminya bahwa kalau seandainya saya melakukan berzina, maka saya akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersumpah gitu di depan hakim untuk membebaskan dirinya dari hukuman berzina. Karena kalau emang dia nggak mau melaknat dirinya sendiri, maka secara otomatis hakim akan mengeluarkan keputusan bahwa istrinya, tuduhan suaminya benar bahwa istrinya berzina. Nah, untuk melepaskan tuduhan tersebut, maka istrinya harus melaknat dirinya sendiri. Nah, ini ayatul li'an ini itu ada di surat An-Nur. Ya, maksudnya mengenai hukumnya ini, pembahasan ayatul li'an itu ada di surat An-Nur. Dan tapi penyebab ayat ini turun itu adalah sahabat Hilal ibnu Umayyah dulu. Jadi penyebab ayat li'an ini yang di surat An-Nur ini turun, itu penyebabnya adalah sahabat Hilal ibnu Umayyah, ya. Yang mana Hilal ibnu Umayyah ini Hilal ibnu Umayyah penyebabnya yang menyebabkan ayatul li'an turun. Dan juga hadzul qadzaf, ya, mereka adalah orang-orang yang menuduh Sayyidatuna Aisyah berzina. Nah, itu mereka adalah penyebab had hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang lain berzina. Itu haddul qadzaf ini. Itu ayat tersebut turun, itu penyebabnya adalah mereka-mereka yang menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nah, walaupun ayat tersebut turun karena penyebabnya adalah mereka-mereka yang menuduh Sayyidatuna Aisyah berzina pada zaman dahulu, akan tapi itu hukumannya berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Nah, tapi ada beberapa ayat yang memang seakan-akan zahirnya itu umum, artinya semua umat manusia itu masuk di dalam ayat tersebut. Akan tetapi setelah kita telusuri, setelah ditelusuri oleh para ulama, setelah kita mempelajarinya, terbukti bahwa ayat tersebut ternyata tidak umum. Yaitu salah satu contohnya yang disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Wa hadza bin nisbah lil ayat allati yufidu lafdhuha al-umum. Amma al-ayatu allati nazalat fi muayyan wala umuma li lafdhiha fa innaha taqsuru alaihi qat'an. Ini tadi contoh-contoh ayatul zihar, ayatul li'an, dan haddul qadzaf, ayat yang turun hukum-hukum mengenai orang-orang yang menuduh orang lain berzina, itu semuanya adalah memang umum, sudah jelas, ya, maksudnya itu ayat-ayat umum. Tetapi ada ayat-ayat yang lafzuha itu secara zahirnya memang seakan-akan umum, padahal kalau kita telusuri bahwa ayat tersebut itu turunnya itu hanya untuk sahabat fulan. Salah satu contohnya apa? Yaitu ayat yang di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Itu ayatnya berbunyi wa sayujannabuhal atqa. Jadi fa'anzartukum naron talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ini itu wa sayujannabuhal atqa. Jadi apa, neraka itu akan dihindarkan dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa.
Siapa orang yang paling bertakwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang selalu menyumbangkan hartanya, menzakatkan hartanya. Bahwa ayat ini itu turun untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini itu turun untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bil ijma', menurut ijma' kesepakatan para ulama bahwa ayat ini itu khusus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, dan barang siapa wahima man dhanna anna al-ayata 'amun fi kulli man 'amila 'amalahu ijra'an lahu 'alal qaidah. Jadi ada sebagian orang yang dia itu waham, berpendapat bahwa pendapatnya lemah, ya, waham itu adalah pendapat lemah, menyatakan bahwa ayat ini itu untuk semua umat, semua manusia, ya, karena di situ ada, di dalam ilmu nahwu itu ada alif lam, wa sayujannabuhal atqa, nah, alif lam ini itu kalau di ilmu usul, ya, itu alif lam itu menunjukkan bahwa salah satu tandanya umum itu adalah alif lam. Jadi kalau ada isim, kata benda yang di dalamnya ada alif lamnya, maka itu menunjukkan bahwa seakan-akan umum, ya, tidak khusus untuk seorang saja. Tapi ini semua terbantahkan. Kenapa? Karena alif lam yang di kalimat al-atqa, ya, alif lam itu memang sebagai tandanya umum, ya. Alif lam itu merupakan salah satu tandanya, ciri khasnya umum itu kalau alif lam itu sifatnya mausul. Ini di ilmu nahwu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi alif lamnya itu apabila alif lamnya itu isim mausul, atau alif lamnya itu alif lam ta'rif bukan nakiroh, ya, alif ta'rif, maka apabila ada alif lam yang alif lamnya itu alif lam mausul atau alif lam ta'rif ma'rifat, itu yang menunjukkan bahwa alif lam tersebut tandanya umum. Ya, tapi masalahnya alif lam yang di ayat ini wasayujannabuhal atqa, alif lam yang di kalimat al-atqa itu di sana bukan mausul. Ya, kenapa? Karena alif lam mausul itu tidak bisa diletakkan di af'alut tafdhil. Af'alut tafdhil itu yang ala wazan af'al, afdol, atqa, ahsanu, ajmal. Af'alut tafdhil ini adalah isim yang diucapkan ketika kita ingin membandingkan dari suatu hal, ini lebih baik, lebih ganteng, lebih bagus, ahsan. Nah, itu af'alut tafdhil. Dan af'alut tafdhil ini itu tidak bisa dimasukkan di dalam kepadanya alif lam mausul. Jadi alif lam mausul itu tidak mungkin masuk ke af'alut tafdhil. Sementara di sini kalimat asqa itu udah jelas af'alut tafdhil, karena artinya dan neraka itu akan dihindarkan dari orang yang paling bertakwa. Orang yang paling, kalau seandainya semua manusia diklaim bahwa mereka adalah paling bertakwa, ya, nggak mungkin. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu disifati, memang beliau disifati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-atqa, ya, manusia yang takwanya tinggi, yang paling bertakwa di antara manusia-manusia yang lain setelah Nabi Muhammad SAW tentunya. Ya, ini jelas bahwa ayat ini itu turun hanya khusus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini udah ijma', ya, ijma'an menurut jumhur ulama, ya, mayoritas ulama sudah mengatakan demikian. Nggak ada yang bilang bahwa ayat ini itu wasayujannabuhal atqa ini umum untuk seluruh umat manusia, bahwa ayat ini itu khusus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wal asqa laysa jam'an bal huwa mufrad. Dan kalimat atqa, sekali lagi kalimat atqa itu af'alut tafdhil, ya, yang paling bertakwa, seperti ahsan yang paling bagus, ajmal yang paling indah, paling ganteng, maka atqa itu adalah yang paling bertakwa. Dan kalimat atqa itu bukan jamak, mufrad, tunggal, cuma buat satu saja, bukan jamak. Wal ahdu mawjudun khususan ma'a ma yufidu sighatu af'al. Jadi kalau di dalam sighah af'al ini, af'alu, ya, itu di situ ada ahad tentunya. Sudah ada ahad-ahad itu, alif lam ahad itu adalah alif lam yang di dalamnya itu seakan-akan di dalam alif lam ini itu ada ahad, bahwa kita itu dengan membaca alif lam ini kita mengingat bahwa sebelumnya itu ada seseorang yang disebutkan. Siapa?
Nah, itu alif lam ahad. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ini alif lam ahad, ini alif lamnya alif lam apa? Alif lam ahad. Kenapa kita bisa menganggap bahwa ini alif lamnya alif lam lil ahad? Nah, itu menunjukkan bahwa berarti sebelumnya itu kita sudah paham alif lam ini untuk siapa. Ya, kenapa? Karena sebelumnya sudah disebutkan, ya, disebutkan disindir, disinggung tentang alif lam ini, yaitu namanya alif lam ahad, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi ada alif lam lil ahad, ya, ahdud dzikri, nanti ada ahdud dzihni, ya, itu tidak saya jelaskan sekarang ya detailnya, tapi alif lam lil ahad ala kulli hal, ringkasnya seperti itu, ya. Waqat al musyarakah, dan sudah dari penjelasan nahwu barusan, ya, kini pentingnya kita memahami tafsir Al-Qur'an itu, belajarnya memang harus benar-benar, ya, kita menguasai ilmu alatnya dulu, yaitu nahwu, agar kita menafsirkan Al-Qur'an tidak asal-asalan, ya. Jadi di sini udah jelas ayat wa sayujannabul atqa ini tidak ada musyarakah di dalamnya. Tidak, maksudnya orang lain tidak bisa kita masukkan di dalam ayat ini. Manusia itu tidak semua manusia itu masuk di dalam ayat ini, karena secara kaidah nahwu, secara ilmu nahwu itu sudah nggak mungkin. Nah, bahwa ayat ini untuk umum itu tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan ayat ini itu bisa kita pukul rata untuk semua umat manusia, tidak. Berarti menunjukkan bahwa di sini sudah jelas hukumnya bahwa ayat ini itu wasayujannabuhal atqa, al-atqa, orang yang paling bertakwa, yang dimaksud di sini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ta'ayyana al-qat'u bil khusus wal qasru ala man nazalat fi radhiyallahu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang disebutkan oleh Abu Ya As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwa memang secara zahir lafadznya itu umum, yaitu wa sayujannabuhal atqa. Secara zahir lafadznya umum, akan tetapi ternyata ayat itu bukan dipukul rata untuk seluruh umat manusia, tapi ayat tersebut hanya untuk menceritakan, ya, keutamaan dan fadilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kalau tadi disebutkan contoh-contohnya ayat-ayat yang memang ayat ini turun karena sahabat ini, akan tapi hukumnya menyeluruh ke seluruh umat manusia. Dan kemudian sama Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki disebutkan contoh ayat yang justru malah sebaliknya. Zahirnya lafadznya umum, tapi ternyata ayat tersebut cuma untuk menceritakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi lafadznya memang ayat ini turun karena karena seorang sahabat sebabnya, akan tapi hukumnya menyeluruh ke seluruh umat manusia. Nah, kalau yang barusan wasayujannabul atqa, lafadznya umum, secara zahirnya itu lafadznya umum, akan tapi ternyata ayat tersebut hukumnya tidak menyeluruh ke seluruh umat manusia, akan tapi khusus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang-kurangnya di dalam menjelaskannya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke kolom komentar. Wabit taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.